maka saya juga harus mengenalkan diri saya. Jadi nama saya Teddy Rusmawan, status K5, Akpol 93, PTIK 2002, Saspimen 2009. Kemudian saya ngambil S2 Transportasi di UI tahun 2011 lulus. Kemudian S3 saya ngambil di University di Unmer Malang, manajemen konsentrasinya manajemen publik. Mungkin sementara itu perkenalan dari saya. Kemudian ngapain sih kita nih? Ada mata kuliah Polmas untuk apa sih? Jadi pemberian mata kuliah Polmas ini terkait dengan kompetensi yang akan diharapkan dari para mahasiswa, keterampilan ataupun unjuk kerja daripada nanti para mahasiswa setelah mengikuti pendidikan di PTIK, di mana dari teman-teman itu memenuhi kompetensi lulus sarjana serata S1 ilmu kepolisian harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi dasar, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung. Nah, kompetensi dasar atau keterampilan dasar ini adalah untuk menampilkan kinerja yang memadai pada suatu kondisi pekerjaan yang memuaskan sebagai hasil dari pendidikan ilmu kepolisian pada STIK Lemdiklat Polri. Ini kompetensi dasar, jadi di sana ada tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral, agama, dan etika kepolisian. Berperan menjadi warga negara yang bangga cinta tanah air, ini kompetensi dasar, dan itu para mahasiswa juga sudah dari Akpol ini ada. Nah, kemudian nanti yang membedakan kemarin di Akpol dengan yang lulusan PTIK adalah di kompetensi utamanya. Kompetensi utama adalah kemampuan seseorang untuk menampilkan kinerja. Jadi nanti para mahasiswa itu dinilainya dari gimana sih, bisa nggak teman-teman melaksanakan tugas, kinerjanya gimana. Makanya di situ semuanya adalah mampu semua, kemampuan. Mampu melaksanakan tugas pokok, mampu melaksanakan penegakan hukum, mampu sampai dengan punya 11 kemampuan, yang terakhir adalah bertanggung jawab, ke-13 ada memiliki fisik, mental, dan jiwa yang sehat dan tangguh. Jadi para mahasiswa diharapkan punya 11 kemampuan setelah lulus dari TK. Nah, dari 11 kemampuan ini ada pendukung-pendukungnya. Kompetensi pendukung, keterampilan yang mendukung untuk kemampuan utamanya. Itu melalui keterampilan tentang komputer, IT, kemampuan menganalisis lingkungan pekerjaan dan masyarakat, mampu melakukan penelitian secara kaidah ilmiah. Nah, itu ada memiliki keterampilan-keterampilan ini untuk mendukung yang tadi harus bisa. Nah, Polmas ini membekali para mahasiswa untuk mendukung kompetensi utama tadi. Baik. Nah, ini adalah Polmas. Apa sih Polmas? Kemarin tuh para mahasiswa juga sudah mendapat. Jadi apa sih Polmas? Polmas itu ya kegiatan mengajak masyarakat dan kemitraan Polri untuk mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan, ketertiban masyarakat di lingkungan, serta menemukan pemecahan masalahnya. Sehingga keberhasilan Polmas itu ditentukan oleh 3 pilar. Tadi kan disampaikan ada masyarakat, ada pemerintah, dan juga ada Polri. Nah, peran-peran tadi masyarakat, seperti kalau ada keluhan, ada masalah, fasilitasi pemerintah, dan juga difasilitasi Polri. Misalnya apa sih contohnya? Contohnya kita yang gampang itu kemarin
terkait dengan COVID. Pada saat masyarakat itu adanya kegalauan terkait penerimaan vaksin, Polri membantu menyiapkan tempat, pemerintah membantu untuk menghimbau, masyarakatnya terkait dengan komunitas itu juga menyampaikan untuk bahwa vaksin ini nggak berbahaya, vaksin ini halal. Justru kalau nggak divaksin nanti akan dampaknya ya pandeminya nggak selesai-selesai. Nah itu adalah dilaksanakan bukan oleh petugas Polmas saja, tapi oleh pengemban Polmas. Pengemban Polmas siapa sih? Ada yang bisa jelasin nggak antara perbedaan petugas Polmas dan pengemban Polmas? Siapa, Komandan? Ya. Izin mencoba menjawab, Komandan. Yang kami tahu, Komandan. Nah. Jadi untuk petugas Polmas itu Babin Kamtipmas, Komandan. Ya. Kemudian untuk pengemban Polmas itu setiap atau seluruh anggota kepolisian, Komandan. Ya. Itu didasarkan pada prinsip Polmas sebagai falsafah, Komandan. Demikian. Terima kasih. Ya, makasih, Irwan. Jadi tadi memang kalau petugas Polmas itu yang saat ini adalah Bintara sampai Pama. Itu dengan Babin Kamtipmasnya, Bayangkara Pembina Masyarakat. Nah, kalau pengemban Polmas, makanya inilah kenapa hari ini kita akan membahas tentang implementasi Polmas pada fungsi lalu lintas. Jadi pada fungsi lalu lintas adalah selaku pengemban Polmas. Nah, kalau tugas Polmas kan tadi ini fungsinya, kalau pada petugas Polmas ada intelijen, Bimas itu sendiri, Samapta, dan reserse. Sedangkan tugas fungsi lantas berada pada pengemban Polmas. Nah, bentuk pelaksanaannya juga pasti Mas Wada kemarin sudah menerima, ada model wilayah dan juga ada model kawasan. Nanti penjelasan ini dalam implementasi lantas kita bisa lihat. Baik, nah kita memasuki kepada Polmas pada peran dan fungsi kepolisian menangani lalu lintas melalui road safety policing. Jadi keselamatan jalan. Nah, kita lihat konsepnya dulu. Nah, dari konsep ini adalah road safety dapat dipahami sebagai lalu lintas yang aman, kamsotip lantas. Jadi aman, selamat, tertib, dan lancar. Kalau polisinya, para mahasiswa kemarin juga sudah menerima, ada segala upaya kepolisian pada tingkat manajemen maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk memelihara keteraturan sosial. Nah, sejalan dengan konsep tersebut, maka road safety dipahami sebagai pemolisian untuk memelihara lalu lintas yang aman, selamat, dan tertib. Terus kenapa sih lalu lintas itu dituntut untuk selamat, tertib, dan lancar? Ya karena lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Jadi kalau urat nadi kehidupan ini kalau dia tidak lancar, dia tidak selamat, dampaknya itu banyak. Dampaknya ngebuang waktunya, ngebuang energi yang terbuangnya, bahan bakar lah, kemudian juga distribusi logistik, banyak. Jadi sehingga mengapa lalu lintas ini merupakan urat nadi kehidupan. Kemudian juga lalu lintas sebagai refleksi budaya bangsa. Nah, jadi apabila ada orang luar melihat atau kita melihat ke suatu tempat lalu lintasnya tertib, lancar, berarti budaya masyarakat itu bagus. Kenapa? Kita bisa lihat dari situ. Jadi kalau memang mereka sudah tertib, mematuhi aturan lalu lintas, nggak usah ada polisi di situ, mereka udah tertib. Jadi kita bisa lihat bahwa masyarakat di sana patuh hukum, tanpa harus ditungguin, tanpa harus dijaga, mereka lihat rambu, mereka lihat alat pengatur lalu lintas, itu tertib. Dia berjalan pada lajurnya, bagaimana dia mendahului, bagaimana dia
berlalu lintas, lajur yang di sebelah kiri misalnya kalau kita lihat di Indonesia berlaku sebelah kiri. Nah, budaya itu juga bisa dilihat nih, orangnya emosian atau enggak, masyarakatnya emosian atau enggak. Jadi apakah bisa mengalah, karena ada suatu saat kita itu harus, saat kita benar tapi kita harus ngalah. Mungkin para mahasiswa bisa lihat pada contoh terkait kalau kita sedang berkendara gitu, pada posisi yang benar, pada lajur yang benar, pada jalur yang benar, di depan kita ada yang mendahului kendaraan. Kalau kita bisa memaklumi tadi, sehingga budayanya, oh ini tidak otot-ototan. Nah, kemudian juga lalu lintas sebagai cermin tingkat modernitas. Nah, modernitas ini adalah peralihan dari yang tadinya tradisional. Kita lihat misalnya tentang sabuk keselamatan. Nah, sabuk keselamatan itu dulu mobil-mobil itu belum dipasang. Belum ada yang kendaraan itu belum ada yang dipasang sabuk keselamatan. Nah, sekarang sudah ada. Apakah masih kayak zaman dulu walaupun sudah ada sabuknya tapi tidak menggunakan sabuk keselamatan? Baik. Nah, kita lihat dari fungsi Polantas ini dikategorikan ada 8. Yang pertama itu edukasi, Dikmas Lantas, yaitu memberikan pencerahan dulu, transfer pengetahuan, keterampilan. Jadi berbeda dengan dulu, kalau kita ambil contoh yang gampang apa ya? Oh, operasi deh, operasi lalu lintas. Operasi khusus kepolisian di bidang lalu lintas. Kalau dahulu justru masyarakat nggak tahu itu, ya jadi senang polisinya. Banyak pelanggaran tuh jadi senang. Tapi kalau sekarang dengan paradigma berubah, justru sebelum ada operasi kepolisian itu, sebelum ada operasi penegakan hukum, didahului dengan operasi simpatik. Nah, operasi simpatik ini apa? Mengedukasi masyarakat bahwa nanti tanggal sekian sampai sekian akan dilaksanakan operasi khusus kepolisian, operasi patuh. Pada saat simpatik belum ada penindakan hukum, baru ditegur, baru diingatkan, kekurangan surat, apa masih kekurangan kelengkapan kendaraan, itu masih batas teguran. Jadi kita mengedukasi dulu, masyarakat ya diajari dulu. Tapi pada saat nanti sudah operasi patuh, sehingga pada saat polisi menerapkan sanksi, Polantas menerapkan sanksi, penegakan hukum mereka tidak harus komplain karena sudah didahului dengan operasi simpatik. Contoh lain dari edukasi apa sih? Misalnya contohnya sekarang untuk penerbitan SIM. Dalam registrasi identifikasi dulu orang langsung ujian sehingga banyak yang komplain belajarnya kapan. Nah, ini sekarang ada aplikasi. Di era IT sudah ada aplikasi, kemudian juga ada buku-buku tentang peraturan lalu lintas, tata cara mendapatkan surat izin mengemudi. Jadi mereka belajar dulu, atau mungkin penyuluhan ke komunitas, ke sekolah, ke pabrik. Nanti ada, itu diajarin dulu. Tidak ujuk-ujuk, langsung ujian. Belajarnya belum, tapi langsung ujian. Nah, dari edukasi ini juga adanya, kita juga mengharapkan adanya kepedulian, kepekaan dari masyarakat untuk keselamatan dirinya maupun orang lain. Jadi nggak mentang-mentang. Kalau mungkin para mahasiswa ingat, pernah ada cerita bahwa ada orang naik motor gede, naik Harley. Dia ngebut, dia nyalip temennya yang dilewat. Sampai di depan dia nanya sama yang motor lain, "Woi, lo punya motor kayak gini nggak?" Yang kita bisa lihat dalam pelaksanaan dari rekayasa lalu lintas kontak terbatas ini, misalnya contoh kemarin itu adalah misalnya mudik. Nah, karena kapasitas jalannya itu tidak mencukupi,
sehingga dilakukan one way system. Jadi yang mau mudik beberapa hari diedukasi tadi bahwa akan diberlakukan one way. Begitu juga pulangnya akan diberlakukan satu arah. Yaitu rekayasa terbatas, jadi nggak terus-terusan, tapi situasional. Tadi ada prioritasnya, kapasitasnya. Nah, kemudian fungsi yang lainnya apa terkait dengan polisi lalu lintas ini? Registrasi, identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. Nah, registrasi dan identifikasi ini adalah memberikan legitimasi kompetensi, keterampilan untuk pengemudi. Jadi bahwa yang mengemudi itu selain untuk keselamatan dirinya dan juga orang lain. Nah, Polri dalam hal ini Polantas melegitimasi dengan menerbitkan surat izin mengemudi. Sehingga setiap orang yang sudah mempunyai surat izin mengemudi dapat dipastikan mereka memang mempunyai kompetensi, mempunyai keterampilan, mempunyai skill untuk mengemudikan kendaraan di jalan umum. Kemudian juga legitimasi kendaraan, operasional kendaraan terkait dengan penerbitan STNK. Nah, ini berubah. Kalau dulu bahwa sebelum dia itu legal ataupun bukti tanda kepemilikan, yang diterbitkan adalah STNK-nya dulu. Dengan Undang-Undang 22 tahun 2009, maka mekanismenya dirubah menjadi kepemilikannya dulu. Jadi yang pertama diterbitkan oleh polisi adalah BPKB-nya dulu, baru surat tanda nomor kendaraan. Untuk apa sih itu ya? Untuk tadi keamanan, untuk penegakan hukum. Jadi kalau ada selisih pun, misalnya kendaraannya belum beres, kendaraannya belum lunas, kan BPKB-nya belum ada. Nah, sehingga kalau terjadi sengketa, baik perdata ataupun adanya pidana, kita tahu siapa sih yang punyanya, siapa sih yang bersengketa. Sehingga kita mendahulukan adalah penerbitan buku pemiliknya. Kemudian juga dari registrasi identifikasi kendaraan bermotor mendukung forensik. Para mahasiswa mungkin masih ingat terkait dengan kejadian bom di depan kedutaan Australia. Teroris ini pintar. Dia menggunakan kendaraan yang menggunakan mesinnya itu menggunakan bahan amalgam. Amalgam itu kalau hancur itu berkeping-keping, nggak ada sisanya. Nah, di TKP ditemukanlah potongan itu, gitu, potongan nomor rangka, sehingga kita tahu bahwa mobil ini jenisnya ini, jenisnya Daihatsu. Nah, itu mendukung forensik. Nah, kalau untuk mendukung fungsi kontrol itu sebelah mana sih? Yang orang yang asal Bogor, ada nggak mahasiswa yang dari Bogor nih? Bogor kan dikenal dengan kota sejuta angkot. Nah, fungsi kontrolnya itu kalau sudah memang harus peremajaan, dari plat kuning itu tidak diterbitkan lagi plat kuning, tidak ditambah angkotnya, dibatasi dia. Itu yang rekiden. Kemudian ya tentunya kita polisi adalah penegak hukum, pencegahan, melindungi, mengayomi. Edukasinya di mana? Edukasinya ya seperti dicontohkan tadi, kita ada operasi simpatik dulu. Kemudian ya kalau untuk pelanggaran kita memperlakukan dengan sistem tilang. Nanti pada kesempatan kuliah yang akan datang dengan perkembangan ataupun revolusi industri 4.0, kita sudah punya ETLE. Kemudian juga untuk scientific investigation kita juga udah punya perangkat lunak dalam analisa kecelakaan lalu lintas.
Nah, yang kelima adalah pusat K3I. Contoh yang dapat dilihat ini yang paling gampang, teman-teman juga sudah, para mahasiswa sudah tahu, yaitu tentang adanya TMC, NTMC, RTMC, dan juga TMC, Traffic Management Center. Nah, ini juga di situ Polmasnya ataupun pilar Polmasnya siapa aja, informasi dari masyarakat, ada pemerintahnya, ada polisinya. Informasinya ya buat masyarakat, menginformasikan kemacetan, kecelakaan, komando pengendalian. Kenapa ada komando pengendalian dan polisi di depan? Karena polisi ini kita nggak termasuk di dalam pendelegasian wewenang pusat ke daerah. Polisi itu satu, polisi dari atas, dari Mabes sampai tingkat Pospol atau subsektor sekarang. Itu sama, tapi kalau yang lain dari perhubungan itu ada pendelegasian wewenang pusat ke daerah. Nah, di daerah ini perhubungan ini beda-beda, ada yang digabung dengan Kominfo, ada Dishub dan pariwisata, itulah berbeda-beda sehingga komando pengendalian berada pada polisi. Ada koordinasinya untuk melakukan solusi-solusi di dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Yang keenam telah disampaikan ada koordinatornya adalah Polri. Yang ketujuh adalah rekomendasi dampak lalin, AMDA lalin. Rekomendasi AMDA lalin ini kalau contoh yang terjadi di lapangan yang dapat dilihat itu mungkin yang mahasiswa asal Jakarta tahulah Plaza Semanggi. Plaza Semanggi dulu Polri tidak merekomendasikan tentang AMDA lalinnya atau dampak lalu lintas. Kenapa? Karena dia itu memotong dua jalur, jalur cepat dari arah Jakarta Barat dan jalur lambat yang mengarah dari Jakarta Pusat masuk ke Jalan Gatot Subroto. Kita nggak terbitkan. Nah, namun kenyataannya proyeknya tetap jalan, pusat perbelanjaan itu yang akhirnya kalau ada kemacetan kemana-mana. Macet yang ke selatan, macet yang ke barat, macet yang ke pusat, parah. Nah, namun kita juga nggak bisa langsung menutup, kita harus ada solusi juga di situ, sehingga begitu kita kaji lagi, ya harus menempatkanlah, ada yang menunggu di situ, ada petugas yang mengatur lalu lintas. Kalau mungkin sekarang para masa lihat juga ada pos polisi di situ. Kemudian juga tentang dampak lalu lintas ini kemarin masih ingat, masih baru tentang tabrakan tangki yang kena lampu merah di Cibubur. Akhirnya siapa sih yang merekomendasikan gitu? Lewat mana nih? Siapa yang minta kok ada lampu merah di situ? Padahal secara median jalannya, secara jarak pandangnya, itu tidak aman. Jarak pandangnya tidak aman. Kenapa? Karena dari nanjak turunan terus berhenti. Akhirnya tabrakan beruntun, tabrakan yang tangki banyak, menimbulkan korban jiwa banyak. Kalau yang ke-8 pasti teman-teman tahu bahwa Polantas adalah sebagai koordinator pengawas daripada PPNS. Selanjutnya dari ke-8 fungsi tadi di-manage pada sistem manajerial dan juga pada ranah birokrasi maupun masyarakat. Nah, manajerial ini terkait dengan tadi Polmas, pengemban Polmas itu adalah dari pangkat terendah sampai pangkat yang tertinggi. Pemimpinannya, manajemennya, terkait dengan perencanaannya, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasannya. Pada tataran operasional, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada operasi khusus, ada operasi rutin, ada juga kegiatan yang kontingensi. Misalnya kontingensi, ya hajatan lah.
Kalau mungkin kemarin teman-teman lihat ada yang viral bahwa ada keranda lewat di tengah orang hajat, tengah orang pesta, ya tadi karena mereka tidak, masyarakatnya nggak koordinasi, mungkin dengan polsek, kemana sih ini, mau direkayasanya, jalannya kemana. Jadi tidak sembarangan menutup jalan, tidak menggunakan jalan di luar fungsi jalan. Nah, namun karena belum tersosialisasi dengan baik, akhirnya banyak juga yang jalan-jalan digunakan di luar fungsi jalan. Ya makanya kita selalu masih ada patroli, masih ada penertiban. Nah di situ juga ada tiga pilar Polmas yang melaksanakan itu. Pemerintah ada Satpol PP-nya. Sama-sama masyarakat menjaga tempat yang misalnya ada jualan kaki lima, penggunaan jalan di luar fungsi jalan. Jadi lebih banyak kepada di Polmas, di polisi lalu lintas pengembangan Polmas ini, tetap yang dikedepankan tadi yang pertama adalah edukasi, pendidikan masyarakat ini kepada yang terorganisir, yang tidak terorganisir, berbasis wilayah, berbasis fungsi, dan juga berbasis dampak masalah. Dampak masalah ya tadi, sebagai contoh AMDAL lalu fungsi jalan yang tadinya untuk lalu lintas menjadi untuk hajat atau berjualan. Wilayah itu terkait dengan pembatasan kendaraan, ganjil genap, itu wilayah, dia dari keputusan gubernur, yang jagainnya polisi. Nah kebutuhan itu yang mengusulkan siapa? Yang mengusulkannya masyarakat. Melalui apa sih? Melalui DPRD, perwakilannya, bahwa masyarakat udah berat nih. Kalau mau ke kantor, dia macetnya benar-benar. Mulailah ada ganjil genap. Wacana ke depan, kita kemarin juga ada usulan dari Polda Metro terkait dengan pembagian waktu masuk kerja. Karena udah dikasih gage pun, ternyata jalannya udah tetap kapasitasnya sudah melebihi. Jadi tetap masih ada kemacetan walaupun adanya kepadatan, walaupun sudah adanya pembatasan kendaraan. Mungkin sampai di situ ada yang ditanyakan. Baik, kalau nggak ada, terima kasih. Jadi pertemuan hari ini sampai di sini. Nanti diharapkan untuk pertemuan minggu depan, karena tadi udah masuk dijelaskan terkait dengan elektronik, dan juga ada teman-teman nanya terkait kendaraan elektronik. Nanti minggu depan ada konsep dasar e-policing dalam implementasi pada bidang lalu lintas. Jadi kita udah nanti elektronik semua. Nah, Polantas juga sudah ngembangin itu, ada etle, kemudian juga pembayar regiten juga sudah ada elektroniknya. Terkait dengan penegakan hukum kita juga ada analisa kecelakaan lalu lintas. Ini akan kita bahas di minggu depan. Nah sebelum saya tutup, tolong nanti pada pertemuan yang akan datang teman-teman membuat resume ataupun kesimpulan pada pertemuan hari ini. Jadi dikumpulkannya pada saat kuliah yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Komandan. Pagi, Komandan. Pagi, Komandan. Pagi, Komandan. Pagi, Komandan. Satria.